Di masa depan, orang-orang jelek sudah menjadi sangat langka karena semua orang diwajibkan menjalani operasi perubahan seluruh tubuh pada usia 16 tahun. Setelah operasi, semua orang terlihat sama, semuanya tampan dan cantik. Aku masih berusia 15 tahun. Hal pertama yang kulakukan setiap pagi adalah menggunakan sistem untuk mengatur seperti apa penampilanku nanti. Saat sedang mengagumi wajah masa depanku, pacarku mengirim pesan dan mengajakku bertemu di tempat biasa kami. Aku memanjat keluar melalui ambang jendela dan menuju ke atap markas rahasia kami. Dengan mengenakan kacamataku, aku bisa melihat kota yang jauh, tempat yang hanya bisa didatangi oleh pasien yang berhasil menjalani operasi. Melihat mereka tersenyum, rasanya seolah-olah kecantikan berarti hidup tanpa masalah. Pacarku akan menjalani operasi besok, dan aku merasa iri. Tetapi dia berkata bahwa seberapa tampan pun dirinya nanti, dia akan tetap kembali kepadaku. Kami membuka telapak tangan kami. Masing-masing memiliki bekas luka, simbol cinta kami. Di sebuah konvensi operasi, Dr. White, orang yang menemukan prosedur tersebut, memberikan pidato tentang manfaatnya. Operasi itu akan menghilangkan diskriminasi berdasarkan penampilan dan memungkinkan orang hidup tanpa rasa khawatir. Semua orang bertepuk tangan. Mereka yang akan menjalani operasi keesokan harinya berdiri dan pergi menuju ruang operasi. Operasi tersebut akan memakan waktu 1 bulan. Aku harus menunggu sendirian selama sebulan, dan rasanya sangat membosankan. Sebelum era operasi kecantikan, manusia telah membakar bahan bakar fosil dan menghancurkan bumi. Semua makhluk hidup menderita, dan umat manusia berada di ambang kepunahan. Dr. White menemukan sebuah tanaman bernama anggrek harimau putih, yang mampu menghasilkan oksigen dan menghasilkan listrik. Namun, aku menyadari bahwa pacarku sudah menjalani operasi, dan sejak saat itu aku tidak mendengar kabar darinya. Aku mengirimkan pesan kepadanya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah membalas. Aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Pada hari ketika kami sudah sepakat untuk bertemu, aku menggunakan sebuah kelompok peretas untuk membuka pembatasan jendela, menyelinap keluar dari area asrama, lalu berlari menuju jembatan yang mengarah ke distrik orang-orang kaya. Ketika sampai di jembatan, dia tidak ada di sana. Pada saat itu, sebuah pesta topeng sedang berlangsung di distrik orang-orang kaya. Sebuah topeng tiba-tiba jatuh ke tanganku. Dengan tubuh gemetar, aku mengenakannya, dan tiba-tiba aku berubah menjadi seorang putri yang mengenakan gaun indah. Aku menyelinap ke dalam pesta untuk mencarinya. Aku bertanya kepada beberapa orang dan akhirnya menemukan tempat dia berada. Aku berjalan mendekat. Dia terlihat ramah ketika seorang wanita aneh menghampirinya. Tetapi saat aku melepas topengku, dia langsung panik. Dia bertanya mengapa aku ada di sana dan berkata bahwa tempat ini bukan untuk orang jelek seperti kami. Aku melihat telapak tangannya. Bekas luka itu sudah menghilang. Aku meminta penjelasan, tetapi dia hanya berkata bahwa aku juga akan menjadi cantik. Sistem mendeteksiku sebagai orang jelek, dan para petugas keamanan langsung mengejarku. Aku mengambil jaket banji lalu melompat dari gedung. Gelombang kejut dari jaket itu meredam benturanku saat mendarat. Aku berlari menuju distrik orang miskin dan bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari drone patroli. Namun tanpa sengaja aku menendang sebuah batu hingga jatuh ke air, dan suara tersebut menarik perhatian drone. Tepat ketika mesin itu hendak menangkapku, seorang sosok misterius muncul, membawaku pergi dengan papan hoverboard, dan kami berhasil melarikan diri.